Halo, selamat pagi sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dalam acara kita Ngopi, Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Nah, pada kegiatan hari ini, Kak Fadri ditemani oleh salah satu peserta didik yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi dengan berbagai macam prestasinya, dengan Dek Nafisa. Nah, Dek Nafisa ini merupakan siswa kelas 6 SD nih. Tapi meskipun masih kelas 6 SD, prestasinya sudah sangat luar biasa. Nah, kita sapa saja langsung Dek Nafisa. Halo Dek Nafisa. Halo Dek Nafisa. Halo. Halo. Nah, Dek Nafisa, mungkin bisa ini Dek disapa nih sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Dek Nafisa bisa perkenalkan diri dulu nih. Mungkin tadi terkait Dek Nafisa dari mana nih asalnya, terus dari sekolahnya, terus juga nanti prestasi apa saja sih yang sudah Dek Nafisa dapatkan seperti itu. Kan? Hai sahabat sekolah dasar, nama saya Nafisa Mahdia Rizkyaningkia, biasa dipanggil Nafisa. Saya duduk di bangku kelas 6 SD Islam Al-Fauzin, berasal dari Depok. Untuk prestasi saya pernah memenangkan salah satunya konferensi penulis cilik Indonesia juara 3 naskah cerpen terbaik. Oke. Wah, ternyata luar biasa sekali ya, banyak sekali prestasinya nih. Prestasi terkait menulis nih. Nah, kita tahu nih, biasa kan sahabat sekolah dasar mungkin ada yang kesulitan atau mungkin tidak semangat ketika misalkan diminta untuk menulis seperti itu. Nah, Dek Nafisa mungkin bisa bercerita nih kepada sahabat sekolah dasar yang ada di Indonesia, bagaimana sih biar kita tuh bisa menumbuhkan rasa cinta untuk menulis, dan mungkin nanti inspirasinya datang dari mana nih, Dek Nafisa ketika menulis suatu cerpen atau novel? Gimana? Saya itu suka menulis karena saya tuh suka membaca. Jadi kalau inspirasi menulis itu biasanya dari buku yang saya baca gitu. Biasanya buku apa aja, Dek Nafisa, kalau yang dibaca biasanya buku tentang apa? Saya biasanya baca buku yang bergenre fantasi atau misteri atau petualangan gitu. Oh gitu. Nah, itu juga salah satunya juga Dek Nafisa kemarin habis melahirkan sebuah karya novel ya, dengan judul novelnya itu adalah apa judulnya? Misteri Sosok Tanpa Wajah. Novel Misteri Sosok Tanpa Wajah. Nah, mungkin bisa diceritain itu. Itu Misteri Sosok Tanpa Wajah itu bisa mempunyai apa namanya cerita mau dibuat seperti itu, inspirasinya dari mana itu waktu itu? Kenapa kok kepikiran judulnya seperti itu? Saya membuat cerita tersebut karena terinspirasi dari kisah yang pernah diceritakan oleh ibu saya. Cerita tentang apa itu emangnya yang diceritakan sama ibu waktu itu? Cerita abis dari acara gitu, terus pulang lewatnya itu kayak lewat hutan atau tempat terpencil gitu. Dan di situ ibu sama sepupu saya ngelihat kayak sosok gitu, sosok yang ya misteri gitu, kayak bukan manusia. Oh gitu, jadi kayak sosok hantu istilahnya kalau kita bilang gitu ya. Iya. Oke, Dek, kalau misalkan yang cerita Misteri Sosok Tanpa Wajah itu kalau secara singkat itu ceritanya tentang apa sih itu? Cerita fantasinya itu mungkin bisa diceritakan tokohnya siapa, terus ceritanya mereka ngapain gitu? Jadi ceritanya tentang dua anak kembar namanya Lia sama Rai. Mereka itu liburannya berkemah di hutan, terus mereka tuh kayak mengalami pengalaman-pengalaman yang aneh, terus mereka berniat menyelidikinya gitu. Oh, seperti itu. Nah, selain tadi kan ada kegiatan yang prestasinya tadi buat tulisan ya, mulai dari cerpen, terus juga dari novel. Nah, Dek Nafisa ini kan juga bersekolah ya, yang ketika misalkan
mungkin gimana sih cara bagi waktunya antara belajar sama tadi membuat karya. Nah, kira-kira time management atau pembagian waktunya seperti apa nih? Biar teman-teman sahabat sekolah dasar tuh bisa tahu gitu loh. Ternyata ketika saya belajar pun saya bisa produktif misalkan dengan karya-karya yang bisa kita lahirkan, tapi kan mungkin ada tips dan triknya nih ketika kita untuk menyesuaikan waktunya. Nah, itu kalau dari Dek Nafisa sendiri bagaimana tips dan triknya untuk membagi waktu itu? Jadi kan kalau sekarang itu belajarnya virtual ya, misalnya lewat Zoom atau Google Meet. Kalau waktu istirahat atau lagi nggak ada pelajaran atau semua PR udah selesai, itu ditulis aja, diketik di laptop atau di mana gitu. Nah, jadi kalau misalkan itu yang penting tadi ya, ketika idenya muncul, ketika misalkan tadi tiba-tiba kepikiran pas lagi jam istirahat atau pas lagi nggak ada kegiatan belajar, langsung aja diketikin kayak gitu ya, ide-idenya. Iya. Atau Oke. saya biasanya ngegambar dulu di kertas. Oh, digambar dulu di kertas. Nah, biasanya kalau misalkan dari orang tua, bagaimana deh? Biasanya kalau ketika kita punya bakat tadi, nah apakah orang tua juga membantu nih untuk misalkan tadi membuat ide kreatifnya, terus tadi misalkan dikasih waktu-waktunya, misalkan jam sekian istirahat ya, jam sekian misal jam sekian silahkan nih untuk berkreasi, jam sekian harus belajar. Nah, orang tua mengatur itu enggak? Enggak, di rumah itu ya berjalan aja kayak sesuai biasanya gitu. Oh Jadi gitu, intinya jadi dikasih kewenangan sendiri kayak gitu ya? iya, asalkan Iya. kalau pas jam makan ya makan, kalau jam sholat sholat, kalau jam tidur tidur. Oh gitu, tapi tetap dikasih ini juga ya, ada porsinya tersendiri kayak gitu ya. Nah terus Iya, tadi juga lihat nih, Dena Visa ternyata kan juga hobi ini ya, apa membuat karya ilustrasi ya. iya. Nah eh, itu ngapain sih Dek? Kan juga ada apa Instagram ya, Instagram untuk diupload karya-karya Dena Visa. Instagramnya boleh tahu Dek, apa namanya Instagramnya? Nama Instagramnya itu @velvetluna.nmr. Dena Visa tadi kan sudah cerita nih, ternyata Dena Visa selain punya hobi menulis, nah ternyata Dena Visa juga punya hobi untuk menjadi apa ilustrator kayak gitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan dek ilustratornya itu ngapain sih yang Ade Nafisa buat, terus media yang untuk publishnya itu taruhnya di mana? Biasanya saya gambarnya itu kan di HP di Miss Paint X, kalau di komputer di Adobe Photoshop. Untuk publish gambar-gambar saya itu, saya publishnya kalau di YouTube itu biasanya saya publish proses gambarnya. Kalau di Instagram saya publishnya itu hasilnya. Hasil dari gambarnya itu ya? Iya, Oke. Nah itu kalau di Instagramnya apa namanya? Instagramnya kalau yang dipublish tadi? nama Instagramnya velvetluna.nmr. velvetluna.nmr. Nah, kalau misalkan Kak Fadri lihat kan ternyata dari hasil-hasil karya Dena Visa ini kan ada kayak model model apa ya kalau Kak Fadri bilang tuh kayak manga Jepang gitu ya, bener nggak sih? Iya. Iya. Nah itu inspirasinya dari mana? Kenapa kok buat karakternya karakter yang seperti itu? Karena saya suka aja sama art style-nya. Oh kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk yang apa namanya? Kalau mungkin dari terinspirasi dari mungkin gambar-gambar atau cerita-cerita yang bernuansa tradisional kayak gitu, misalkan Indonesia atau ini ada nggak kepikiran misalkan ke depan? Iya, kadang-kadang. Biasanya tentang apa itu kepikirannya nanti? Mau buat Uh, karakternya seperti apa? hmm, ya mungkin karakter anak-anak Indonesia aja, pakai baju Hmm, tradisional. Mm-mm. oke. Nah, terus kan Dena Visa kemarin ini ya masih apa namanya habis ujian sekolah ya kemarin ya. Ya, Oke. Nah, Kak Fadil pengen tahu nih kan Dena Visa sangat luar biasa nih, banyak sekali prestasi-prestasi di luar kelas ya. Tadi ada prestasi menjadi juara lomba menulis, storytelling, ada novel. Nah, ketika kita lihat prestasi yang di luar itu, nah kalau untuk prestasi akademiknya sendiri bagaimana nih Dena Visa? Untuk prestasi di kelas misalkan apa namanya mendapatkan juara nggak atau misalkan nilai-nilainya seperti apa nih? Terganggu tidak ketika misalkan
Denavisa kan fokus nih salah satunya juga di kegiatan-kegiatan di luar, tadi menulis, membuat novel, ada storytelling. Nah, tapi terganggu tidak dengan aktivitas belajarnya di sekolah? Enggak sih. Palingan itu kalau misalnya pelajarannya itu aku kurang suka gitu, paling nilainya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau pelajarannya saya suka, uh, mungkin nilainya bagus. Nah, biasanya kalau yang pelajaran paling disuka apa emang biasanya kalau yang paling disuka pelajarannya? Pelajaran komputer sama bahasa Indonesia. Komputer dan bahasa Indonesia. Makanya ternyata prestasinya juga sejalan ya, prestasi di bidang menulis dan juga tadi ada membuat ilustrator seperti itu. Nah, kalau misalkan yang nggak disukain sendiri apa deh biasanya, Man? Kalau misalkan di sekolah pelajaran yang kurang disukai? Pelajaran matematika. Oh, matematika juga ternyata nggak suka. Nah, kenapa kok sulit kalau misalkan matematika? Kenapa kok kurang kurang apa kurang suka lah dengan matematika? Kenapa biasanya? Ya rumusnya aja kadang susah. Oh gitu, rumusnya kadang susah. Nah, tapi tetap ya, ketika meskipun kurang suka, tapi untuk mata pelajaran matematika pun masih bisa lah ya untuk kita apa namanya mendalaminya dan juga menyukainya kayak gitu tetap bisa lah ya untuk Iya. pelajarannya. Oke. Nah, Dek, pengen tanya nih kalau misalkan dari orang tua sendiri, nah ketika misalkan Dek Nafisa mendapatkan kesulitan nih dalam belajar, nah itu biasanya mendampingi nggak dalam pembelajaran? Apalagi kan sekarang lagi masa pandemi nih, yang ternyata kita nggak bisa bersekolah seperti biasa. Nah, jadi mungkin harus daring, harus luring. Nah, kalau selama ini seperti apa nih pembelajaran yang Dek Nafisa lakukan? Zoom juga. Pakai Zoom juga. Nah, biasanya kalau pakai Zoom-nya itu biasanya sekolahnya dalam sehari berapa jam sih, berapa lama biasanya kalau misalkan ini? Biasanya dari jam 7:30 kurang sampai jam oh, sampai zuhur. Abis itu setelah itu offline pakai Google Classroom. Offline pakai Google Classroom. Sampai jam berapa Ya. itu? Yang Sampai siang. offline ya yang online pakai Zoom itu dari jam 7 sampai jam zuhur. Kalau yang offline-nya itu habis zuhur sampai jam 2. Habis zuhur sampai jam 2. Nah, terus Iya. setelah itu habis itu istirahat ya? Iya. Nah, berarti ketika istirahat itu ya waktu-waktu yang digunakan tadi Denavisa untuk membuat karya tadi ya. Misalkan tadi ada karya novel, karya cerpen, kayak gitu. Iya. Nah, terus berarti kalau kayak gitu istirahatnya kapan biasanya? Kalau Denavisa? Biasanya jam 9 sama 11:30. Oh gitu, itu ada sesi-sesi istirahat sebentar gitu ya? Iya. Kita pengen sahabat sekolah dasar nih pasti kan pengen lah dapet tips dan trik dari Denavisa nih. Bagaimana biar kita bisa berprestasi nih. Nah, tadi kan Denavisa luar biasa sekali, banyak prestasi-prestasi, tapi yang terkait dengan bidang menulis ya, ada cerpen, ada nah. Mungkin bagaimana sih biar kita tuh bisa menggali, bisa mendapatkan motivasi nih untuk mengerjakan sebuah karya kayak gitu. Mungkin tips dan triknya seperti apa kalau Denavisa bisa cerita nih? Mungkin kalau soal menulis yaitu kita harus banyak baca, terus kita menulis itu nggak boleh karena paksaan itu. Jadi kalau kita lagi senang-senang aja, lagi mood, ya kita nulis aja. Gambar juga kayak gitu. Dan waktu senggang aja, jadi jangan sampai ganggu sekolah. Oke, oh jadi tetap ya porsi sekolah itu adalah nomor satu. Nah, ini adalah bentuk hobi ya. Jadi ketika misalkan kita mendalaminya karena hobi, dijalankannya insya Allah lebih enak ya, lebih nyaman dan juga tidak ada paksaan tadi ya seperti itu. Oke, terus juga apa namanya ternyata ada yang luar biasa lagi nih dari Denavisa yang bisa kita apa gali lagi. Ternyata Denavisa ini pernah mendapatkan peringkat 3 ya ini terkait dengan naskah cerpen terbaik konferensi penulis cilik Indonesia online tahun 2020. Nah, kita langsung bisa nih tanya nih dengan Denavisa, kira-kira bagaimana sih Dek untuk kemarin proses mungkin pendaftaran seperti apa, nah terus Denavisa buat cerpennya terkait apa dan seleksinya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Denavisa? Ya, jadi sahabat sekolah dasar, saya tahu tentang konferensi penulis cilik Indonesia itu
melalui Instagram karena saya itu berteman dengan penulis KKPK juga dan teman-teman yang suka menulis juga. Jadi saya tahunya lewat Instagram KKPK Mizan. Dan saya langsung pengen daftar gitu. Jadi saya bilang ke orang tua saya mau daftar. Untuk acaranya itu jadi KPCI itu acaranya itu awalnya selama 1 bulan itu kita mengikuti kelas online gitu. Jadi selama jadi kita masuknya 4 kali, 1 minggu sekali. Dan acaranya itu karena banyak pesertanya dibagi menjadi beberapa kelas. Dan masing-masing kelas itu satu Zoom sendiri. Dan di kelas online itu kita belajar mengenai cara-cara penulisan, misalnya tentang pemilihan judul, cara membuat sinopsis, tentang karakter, tentang ide pokok, dan lain-lain sebagainya. Dan di kelas online-nya itu kita juga dikasih tugas yang perlu dikumpulkan melalui email. Setelah acara, pembukaan naskah itu dimulai. Jadi naskahnya itu kita harus kirim maksimal 1 naskah untuk diseleksi dan yang diseleksi untuk dipilih menjadi 10 juara, 5 naskah terbaik dan 5 naskah favorit juri. Dan itu naskahnya itu minimal 4 halaman dan maksimal 5 halaman. Itu adalah konferensi penulis cilik Indonesia. Jadi apa sih? Nah, apa sih KPCI itu? KPCI itu adalah wadah bagi adik-adik yang ingin menulis, yang ingin membuat buku, yang ingin belajar literasi, bisa ikut event ini Kak, dan frightening dan fantasi. Jadi kita harus milih salah satu temanya gitu. Kalau saya kan milihnya temanya fantasi gitu. Jadi dan ceritanya itu harus sesuai tema gitu. Untuk penilaian naskahnya itu harus sesuai tema, alur ceritanya, keorisinal dan keunikan idenya, dan satu lagi harus sesuai KBBI, EYD itu yang penulisan dan kata baku gitu. Dan dari 400 peserta yang ada, kurang lebih segitu, dipilih 10 juara, dan 10 juara itu dibagi dibagi 2, jadi masing-masing ntar diterbitkan 1 buku isinya 5 naskah yang terpilih. Nah, saya itu alhamdulillah terpilih menjadi juara 3, peringkat 3 naskah cerpen terbaik. Jadi nanti bakal dibukukan menjadi hasil dari konferensi penulis cilik Indonesia-nya itu nanti bakal melahirkan 2 buku, ya 1 buku yang naskah cerpen terbaik dan 1 buku yang naskah cerpen favorit. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata prosesnya panjang seperti itu deh ya. Mulai dari tadi tahapan bagaimana pendaftarannya, atau dari Instagram, terus tadi proses untuk pembuatan cerpennya sendiri seperti itu. Nah, yang kakak juga sangat tertarik ternyata Denavisa ini memang sangat suka ya dengan tema-tema yang sifatnya fantasi. Ya, soalnya tadi juga fantasi. Nah, kemarin kalau judulnya sendiri, mungkin kan sahabat sekolah dasar ini pasti sangat penasaran nih. Emang judul yang Denavisa angkat itu untuk yang tema fantasi kemarin apa? Apa judulnya? Dunia original karakter. Dunia original karakter. Nah, itu kemarin inspirasinya dari mana, Denavisa? Sebenarnya saya pernah bikin 1 novel gitu, ceritanya tentang kayak magical world gitu. Tapi karena aku nggak niat lanjutin novelnya lagi, aku bikin jadi cerpen kecil aja jadi buat naskah KPCI itu. Isinya itu tentang original karakter itu. Original karakter itu kan disingkatnya OC gitu. Original karakter itu artinya karakter buatan kita yang karakternya itu tidak meniru karakter buatan orang lain. Jadi original buatan kita gitu. Ya itu berhubungan sama dunia gambar juga. Oke, luar biasa. Nah, ini juga nih sahabat sekolah dasar, ternyata Denavisa ini juga
punya prestasi juga. Ini kemarin juga juara 3 bercerita dengan komik online competition tahun 2020. Nah, mungkin bisa diceritakan juga deh, kalau untuk yang komik online competition ini ngapain aja sih kemarin yang dilakukan? Kita bikin komik bareng keluarga gitu. Terus Bareng bikin, keluarga. ya, itu kan diselenggarakan oleh Mavin Graphic. Nah, ya kayak penerbitnya komik-komik anak-anak itu. Nah, jadi kita bikin komik bareng keluarga. Kalau aku kan bikin ceritanya, terus gambar sedikit, terus gambarnya sisanya digambarin sama bapak. Oh, gitu. Ya, lalu dikirim ke email yang atau tempat pengumpulannya itu pakai Google Form gitu. Oh, gitu. Oh, jadi masing-masing keluarga dia punya perannya masing-masing. Oh, Denavisa kemarin yang buat alur ceritanya kayak gitu ya. Terus Arya yang buat ilustrasinya, bentuk komiknya. Seperti itu? Iya. Oke, wah luar biasa sekali. Jadi melibatkan keluarga ya untuk kolaborasi lombanya seperti itu. Mungkin kalau misalkan ayahnya sendiri ada sekarang? Ada sebentar. Oh, iya, coba. Ya, cukup. Oke. Nah, sahabat sekolah dasar, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Denavisa. Betapa luar biasanya prestasi yang sudah Denavisa torehkan, itu yang menjadi inspirasi kita semua. Nah, tentunya prestasi ini tidak terlepas dari peran orang tua. Nah, di sini sudah ada ayah dari Navisa. Halo, Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, mungkin bisa perkenalkan secara singkat, Pak, nama Bapak siapa, Pak? Dan mungkin kita tahu bahwa Denavisa ini juga mungkin salah satu bakatnya menurun nih dari Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan juga mungkin background pendidikan Bapak dan mungkin aktivitas selama ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Baik, nama saya dipanggilnya Angga, tapi nama lengkapnya Purwanggoro Satrio Hadi. Saya latar belakang pendidikannya dulu di desain produk dari Institut Teknologi Bandung. Itu saya angkatan 2000 waktu itu. Kalau untuk kegiatan sehari-hari, saya adalah sebagai owner dari sebuah studio ilustrasi yang ada di Indonesia, itu namanya Gong Studios. Jadi itu studio yang membuat gambar-gambar, ilustrasi atau art untuk macam-macam ya. Jadi ada untuk game, ada ilustrasi buku. Ya Pak, wah luar biasa sekali Pak ya. Ternyata benar-benar bakatnya menurun Pak ya, ini dari Bapak ke anak. Nah, saya pengen tahu nih Pak, mungkin kita bisa, sahabat sekolah dasar pasti penasaran Pak, bagaimana sih Pak biar bisa menumbuhkan bakat anak yang tadi kan ternyata Navisa ini hobi menulis dan dia juga ternyata punya bakat dari Bapak juga nih, dia buat ilustrasi seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak agar kita bisa menstimulus anak nih punya bakat-bakat seperti itu Pak? Mungkin tips dan triknya seperti apa Pak? Kalau untuk bakat, saya rasa begitu kita bisa identifikasi bakat itu di anak itu udah mulai kelihatan gitu ya. Ya kita tinggal support aja dengan apa fasilitas yang kita bisa. Misalnya dia suka nulis gitu ya, anak ini kelihatan suka nulis, ya kita support dengan sediain dia macam-macam buku bacaan yang bisa memperkaya wawasannya. Dia misalnya seneng gambar, ya kita fasilitasi aja dengan fasilitas yang bisa mendukung kegiatan dia untuk gambar gitu, kayak peralatannya segala macam gitu. Untuk gambar saya juga sedikit-sedikit ngajarin juga kayak gitu. Jadi istilahnya kita fasilitasi lah anak itu supaya bisa berkembang kemampuannya gitu. Ya kurang lebih gitu. Pak, iya, ketika misalkan kalau dari pola Bapak sendiri untuk mendidik anak ini memang sudah langsung diajarkan atau dia itu Bapak lihat sendiri potensinya. Oh ternyata anak saya sukanya menulis nih. Jadi ya udah kita luruskan ke sana, atau Bapak yang membentuk bakatnya itu. Misalkan ya karena Bapak mungkin kan orang tua biasanya kan kalau anaknya orang tuanya misalkan background-nya tadi Bapak
punya kemampuan ilustrasi. Nah, Bapak seperti misalkan mengajarkan ke anak nih, ya ayo karena Bapak punya kemampuan ini, yuk sekalian ditularkan. Nah, atau Bapak melihat sendiri nih, natural seperti itu ketika melihat, oh potensi anak saya di sini, jadi kita dukung seperti itu. Nah, itu seperti apa Pak, kalau dari Bapak sendiri? Ya, sahabat sekolah dasar, tadi kita sudah mendengarkan dari versi orang tuanya nih, ternyata sangat luar biasa sekali ya apa yang sudah dilakukan orang tua. Dan mungkin kita juga jadi bertanya-tanya nih ya, kita tahu bahwa Nafisa ini masih kelas 6 SD, tapi sudah memiliki kemampuan ilustrator yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi kita lihat di Instagramnya, produk-produk yang sudah Nafisa buat itu bisa dilihat di sana, itu sangat-sangat detail, sangat keren. Bahkan kita ngeliat kayak komik manga Jepang seperti kalau misalkan saya lihat seperti itu. Nah Pak, kalau misalkan dari Bapak sendiri nih, ada nggak sih treatment khususnya Pak untuk bagaimana membentuk anak nih bisa umur 6 tahun memiliki kemampuan seperti itu? Dan mungkin apakah ada tantangan nggak sih Pak ketika misalkan mengajarkan ilustrasi atau ilustrator tadi kepada anak yang masih usia belia seperti itu Pak? Oke, jadi sebenarnya belajar ilustrasi di komputer atau di Photoshop itu agak kebetulan ya waktu itu. Karena waktu awal pandemi itu ya, kan saya punya studio, punya kantor itu kan jadi pada work from home ya, kerja dari rumah. Nah, kebetulan anak-anakku juga perlu school from home. Nah, komputer yang tadinya dipakai sama anak buah saya bawa pulang untuk school from home gitu, yang tadinya di kantor. Nah, itu udah ada isinya untuk program-program untuk gambar, Photoshop, segala macam gitu. Nah, terus anak-anak tuh mulai nyoba-nyobain kayak Photoshop gitu. Jadi nggak saya niatin, saya ajarin Photoshop gitu. Nggak, itu kebetulan. Jadi komputer yang dia pakai buat sekolah itu ada program-program untuk gambarnya, terus mereka nyoba-nyoba. Nah, dari situ ya saya arahin sedikit-sedikit gitu. Ini caranya gini, tapi nggak serius saya, ajarin kayak guru gitu, enggak gitu. Jadi sambil lalu aja gitu. Itu agak kebetulan itu kalau yang gambar itu. Nah, kebetulan anaknya ya tekun nyoba-nyoba sendiri gitu. Dia banyak nyari tutorial gitu kayak di YouTube itu. Banyak kan dia malah ngulik sendirinya daripada diajarin ya. Oh gitu. Berarti bakatnya ini baru ditemukan ketika pandemi Pak ya? Kalau bakat gambarnya itu udah dini gitu ya, dari awal sekolah, malah sebelum sekolah itu udah kelihatan. Cuman yang gambar di komputer itu yang sekarang dia upload di Instagram itu. Nah, itu dia baru-baru akhir-akhir ini setelah dia kenal sama komputer yang ada program untuk gambarnya itu. Oh gitu. Ini jadi salah satu hikmah juga Pak ya, di masa pandemi ternyata ketika semua dialihkan ke rumah gitu ya, ada work from home, ada school from home. Nah, ternyata ada dampak positif, anak lebih bisa menggali atau mengeksplor bakat-bakatnya yang lain seperti itu Pak ya. Iya. Oke, luar biasa sekali Bapak. Nah Pak, terus kalau dari orang tua sendiri Pak, ada nggak sih Pak mungkin aturan atau komitmen bersama antara orang tua dan anak Pak terkait dengan mungkin pembelajaran, mungkin juga dengan hobinya dia. Nah itu bagaimana Pak kalau dari orang tua sendiri? Kalau kami untuk Nafisa itu untuk belajar itu kami cenderung percayalah dia itu bisa mengatur waktu. Jadi kami beri kebebasan gitu untuk belajarnya, untuk hobinya, untuk penyaluran bakatnya. Jadi nggak ada aturan yang terlalu ketat. Kami percaya dia bertanggung jawab dalam membagi waktunya, dan itu terbukti sih. Anaknya itu prestasi akademiknya itu baik, hobinya juga berprestasi gitu. Luar biasa, mantap ya Pak ya. Iya. Nah Pak, mungkin ini Pak, mungkin sahabat sekolah dasarnya pengen tahu nih Pak, mungkin Bapak mau memberikan pesan nih bagi sahabat sekolah dasar yang ada yang menonton pada pagi hari ini, kepada orang tua mungkin pesannya seperti apa biar bakat anak itu bisa kita kita lahirkan, bisa kita temui, dan mungkin tips dan triknya seperti apa Pak untuk mengembangkan bakat dan minat anak itu tadi seperti apa? Silakan Pak. Ya, mungkin begitu kita bisa identifikasi bakat dari anak itu misalnya udah kelihatan ya, mungkin itu di
seni ataupun di olahraga atau mungkin bidang sains atau apapun gitu ya. Ya tinggal begitu kita lihat, kita dukung gitu, kita fasilitasi gitu. Apa yang kira-kira bisa mengembangkan bakatnya itu gitu. Misalnya kalau dari Nafisa yang senang nulis, kita support dengan bacaan-bacaan yang berkualitas gitu di rumah, kita sediakan. Atau mungkin kalau dari dia ada bakat di seni, kita sediakan fasilitas alat-alatnya gitu. Mungkin yang lebih perlu gitu, mungkin mindset orang tuanya mungkin ya. Kan kita mungkin kadang-kadang ada mindset gitu, oh kalau sekolah itu yang penting, yang paling penting itu akademik, misalnya matematika segala macam gitu. Kadang-kadang kalau dari seni atau nulis itu masih kurang dianggap gitulah. Padahal Pak. Iya. Padahal di zaman sekarang gitu, dunia kreatif itu justru luas itu kemungkinan yang bisa kita capai gitu. Maksudnya sebagai profesi itu cukup menjanjikan gitu. Iya. Dari misalnya dia dari penulis gitu ya, bisa nanti misalnya dia memilih penulis sebagai profesi, itu macam-macam lah jalur yang bisa dia tempuh gitu. Ya bisa jadi penulis buku, bisa dia jadi penulis untuk film, bisa dia jadi bagian dari developer game, seperti yang saya juga berhubungan dengan itu gitu. Jadi macam-macam gitu. Ya kita sebagai orang tua, kita support aja kayak gitu. Dengan fasilitas yang bisa kita berikan. Oke. Jadi intinya itu Pak ya. Jadi ketika misalkan kita sebagai orang tua nih sudah tahu bahwa ternyata bakat anak di bidang tertentu seperti tadi, jadi ketika misalkan mungkin ada satu bidang yang mereka memang kurang tertarik misalkan, itu ternyata bukan jadi masalah yang besar Pak ya. Bahkan ketika misalkan kita sudah bisa memetakan, oh ternyata anak saya ini memang hobinya dia menulis, bakatnya menulis, itu bahkan bisa kita arahkan gitu Pak ya. Kita fokuskan, ternyata nanti ke depan itu juga bisa menjadi salah satu potensinya dia ya, ketika mereka nanti akan terjun misalkan ke dunia kerja atau nanti akan berkiprah di dunia apapun, ternyata bakat-bakat itu yang nanti akan mensupport dia gitu. Meskipun ternyata kalau di kita kan mikirnya, oh yang pinter tuh harus misalkan matematika, yang ini, tapi ternyata kita harus bisa membuka Pak ya, bahwa mindset orang tua itu harus punya pandangan yang luas, bahwa keunikan anak-anak itu bervariasi. Ketika misalkan kita sudah tahu, oh potensi anak saya di sini, nah itu yang mungkin bisa kita dalami seperti itu Pak ya, mungkin ya, kalau misalkan kita lihat dari Denavisa dan juga dari apa yang sudah Bapak lakukan seperti itu. Nah Pak, saya juga penasaran gini Pak, tadi kan Bapak bilang ketika misalkan kita sudah tahu bahwa anak ini memiliki potensinya ini, kita arahkan, kita fasilitasi. Nah yang jadi saya pertanyaan seperti ini Pak, apabila ada orang tua nih, mungkin sahabat sekolah dasar ini kan bervariasi Pak, sahabat-sahabat sekolah dasar ini kemampuan ekonominya, juga mungkin pemahaman orang tua. Nah ketika misalkan sudah menemukan, apakah ketika kita bicara memfasilitasi anak itu, atau yang tadi Bapak sampaikan, bahwa kita fasilitasi apa yang kita bisa, nah apakah itu juga harus misalkan dengan finansial yang cukup seperti Pak? Nah bagaimana kalau misalkan dengan sahabat sekolah dasar yang mungkin secara kapasitas finansialnya masih kurang seperti itu gimana Pak? Biar bisa tetap mengembangkan potensi dari anak ini. Saya rasa kalau finansial yang cukup itu jelas membantu, tapi itu bukan menjadi suatu penghalang gitu. Jadi kita bisa mengembangkan bakat kita dengan apa yang kita punya. Misalnya kita belum bisa lah gitu ya, misalnya kayak Nafisa gambar udah pakai komputer, tapi misalnya masih pakai cara manual gitu, itu juga tetap bisa diasah gitu bakat. Ya ibaratnya zaman saya dulu, sampai saya selesai kuliah, saya belum kenal gambar pakai komputer gitu kan. Ya saya gambar masih biasa aja. Itu tetap bisa gitu mengasah kemampuan itu dengan apa yang kita punya, asal kita kreatif aja gitu. Kita manfaatin apa yang ada gitu. Nah, nanti kuncinya kita harus bisa mencari jalan gimana supaya bakat kita atau bakat anak kita itu bisa dikenal
oleh komunitas atau oleh lingkungan gitu. Itu salah satu kuncinya, gimana bakat ini bisa dikenal gitu. Kalau sekarang kan semua bisa terakses dengan internet gitu ya. Kita gambar terus kita upload gitu, atau kita bikin tulisan bisa kita unggah gitu kan. Orang-orang bisa lihat. Nah, orang-orang itu nanti bisa mengapresiasi, oh ini bakatnya gitu. Nah, kalau akses internet ya saya rasa itu cukup merata lah ya, hampir semua itu bisa mengakses gitu ya, walaupun ada yang terbatas, cuman ya itu minimal lah kita bisa membuat bakat atau kemampuan kita atau anak kita itu bisa dikenal gitu. Oke, jadi tadi kuncinya itu Pak ya, ternyata ketika kita memiliki mungkin kendala ya, mungkin tantangan tadi di bidang finansial, ternyata ketika kita kreatif, apapun itu nanti akan bisa dimanfaatkan, seperti itu Pak ya, tadi kuncinya. Dan juga tadi ternyata penting juga ketika misal kita memiliki karya atau bakat tadi, itu diposting gitu Pak ya, jadi biar tahu, biar orang-orang mengetahui bakat kita. Nah mungkin kalau misalkan gini Pak, tadi kan Bapak menyampaikan itu, ternyata penting juga nih, karya itu harus kita publish gitu ya istilah, baik itu di media sosial kita, mungkin tadi karya-karyanya tadi di Ikut Lomba seperti. Nah, pentingnya apa sih Pak yang mungkin menjadi manfaat ketika misalkan karya itu dipublish dan dikenal orang? Apa manfaat yang Bapak rasakan? Salah satunya pertama mungkin untuk kepercayaan diri. Jadi begitu dipublish, orang ngasih feedback, itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri gitu ya. Selain itu juga itu secara tidak langsung kita membuka jaringan-jaringan gitu. Nanti kita bisa, karya kita tuh dilihat oleh yang bukan mungkin nantinya itu orang-orang yang akan membutuhkan skill kita atau kemampuan kita gitu, yang melihat itu. Terus misalnya kita udah di dunia profesional, kalau kita publish gitu kan, orang-orang misalnya sebut aja itu salah satu dari orang-orang itu bisa jadi calon klien kita gitu. Wah, itu tuh, iya benar. Ya kurang lebih kayak gitu itu manfaatnya kalau kita publish karya itu. Oke, mantap sekali Pak ya. Tadi saya juga tertarik Pak, dan pasti sahabat sekolah dasar bertanya-tanya nih. Tadi kan Bapak menyampaikan ketika misalnya kita mau publish karya itu salah satunya nanti akan dapat feedback dari yang melihat karya kita. Nah kan terkadang feedback itu kan macam-macam Pak ya. Mungkin ada yang komentarnya positif, ada yang komentar negatif. Nah banyak mungkin dari sahabat sekolah dasar dan saya pribadi ketika misalkan dikritik habis-habisan atau komentarnya negatif, kita malah jadi down Pak. Nah, itu mungkin triknya seperti apa? Biar ketika kita memposting itu, tapi feedbacknya itu meskipun nanti negatif, kita bisa tetap kuat nih misalkan. Itu seperti apa tips dan triknya kalau dari Bapak sendiri? Kalau saya feedback ya, kalau negatif ya kita lihat nilainya gitu, bener nggak nih sih yang mungkin bahasanya nggak enak gitu, tapi mungkin nilai muatan yang dia sampaikan itu bener gitu. Nah kalau itu kan berarti untuk jadi kita gimana kita memperbaiki karya kita kan, kalau dari feedback itu gitu ya, intinya tuh jangan nyerah aja gitu. Kalau kita ngeluarin karya terus feedbacknya nggak bagus, kita bikin lagi berkali-kali sampai akhirnya orang-orang tuh bisa nerima, wah gambar kamu bagus misalnya gitu ya. Di situ cara kita nempa diri. Kalau kita begitu kena feedback yang kurang bagus terus kita langsung lemes, nggak bikin apa-apa lagi ya, repot gitu. Kita harus mentalnya harus siap lah kayak gitu. Kita harus istilahnya nggak boleh nyerah lah sama yang pendapat orang gitu. Yakin sama apa yang kita mampu gitu. Kalau memang kita punya kemampuan, yakin aja gitu. Oke, siap. Nah ini Pak, ini tadi kan luar biasa ya, udah masukan-masukan yang disampaikan. Ternyata ketika misalkan ada feedback yang negatif atau ada kritik yang pedas, seperti itu cara untuk kita menyikapinya. Nah, ini kembali lagi ke Denavisa nih. Kita tahu bahwa Denavisa karya-karyanya ada yang sudah dipublis ya Pak, yang bahkan sudah menjadi novel. Yang tadi yang sudah diceritakan terkait dengan novel Misteri Sosok Tanpa Wajah. Nah kan ketika misalkan sampai di tahapan ini yang sudah dipublis menjadi sebuah buku, nah itu kan pasti ada proses nih, proses sebelum dipublis. Nah tentunya itu kan banyak masukan-masukan.
ada mungkin kritik, ada mungkin masukan yang pedas seperti itu. Nah, kemarin di Nafisa bagaimana tuh prosesnya ketika mendapatkan hal-hal seperti itu? Untuk kalau yang menulis itu kan cuma sebagian yang dipublish. Kalau kata kan saya ikut sesi sabu kelas menulis online itu. Jadi itu tugasnya itu kan kita bikin novel dan kita cuma perlu publish bagian di websitenya gitu. Jadi untuk di websitenya itu kan ya feedbacknya sih biasanya bagus-bagus. Saya nggak ngeliat yang jelek-jelek, tapi kalau nemu feedback yang jelek-jelek tuh biasanya di dunia gambar. Oh gitu. Nah, kalau itu gimana tuh kalau di dunia gambar feedbacknya biasanya? Di dunia gambar tuh biasanya kan saya pernah upload video di YouTube gitu, video gambar. Nah, terus saya pernah nemu komentar yang bilang, itu line art-nya kurang bagus. Terus aku jawab aja, oh iya ntar aku bagusin lagi. Terus ya jadi aku latihan lagi line art-nya. Oh gitu. Jadi ada yang sudah ngasih feedback seperti itu ya? Kalau untuk yang tadi, yang di dunia gambarnya tadi. Tapi ternyata Denavisa tetap keep calm lah ya, istilahnya santai lah ketika misalkan mendapatkan masukan-masukan seperti itu. Tapi kalau Denavisa sendiri menanggapi masukan tuh, sebenarnya itu masukannya positif atau negatif kalau model seperti itu? Positif aja. Kalau mungkin bagi sebagian orang itu bilang, kalau ngeliat itu mungkin kalau yang orangnya tuh ya baperan gitu, apa namanya, ngelihatnya tuh kayak negatif banget gitu, ngelihatnya langsung gitu. Tapi kalau buat sebagian orang, kalau ngelihatnya itu mungkin itu bukan negatif, tapi itu masukan. Oke, mantap. Jadi intinya juga jangan terlalu baperan ya. Jadi kita harus punya mental-mental yang tangguh, yang kuat, agar ketika misalkan apapun yang disampaikan itu kita bisa menangkapnya secara positif kayak gitu ya. Oke, wah luar biasa sekali nih ngobrol bareng kita ini dengan Denavisa dan Ayah Angga ya, yang sangat luar biasa kolaborasinya, yang sangat menginspirasi sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Indonesia. Ya seperti inilah bahwa ketika misalkan antara anak dan orang tua ketika bisa berkolaborasi, bekerja sama, itu bisa menghasilkan tadi ya karya-karya yang sangat luar biasa. Orang tua mensupport, anak juga merasa senang gitu ketika misalkan di rumah didampingi orang tua juga menjadi apa namanya, mungkin semakin semangat ya ketika misal anak semangat tadi melakukan beberapa bakat-bakatnya yang menulis, yang tadi menggambar, bahkan mengilustrasi seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, Bapak dan juga Denavisa mengembangkan bakat anak itu perlu juga bahwa orang tua bisa berkolaborasi dengan anak. Jadi ketika misalkan sudah tahu potensi-potensi atau bakat anak, orang tua bisa mensupport dengan cara-cara seperti tadi. Bahwa ternyata ketika misalkan orang tua tidak memiliki kemampuan finansial yang tidak cukup, misalkan itu ternyata bukan menjadi kendala. Yang penting adalah bagaimana kita bisa kreativitas dan juga tadi kita punya jejaring seperti itu. Nah, sahabat sekolah dasar, kita akan tutup dengan yel-yel sahabat sekolah dasar. Oke, siap. Sekolah dasar cerdas, berkarakter. Yeay. Oke. Sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya di Ngopi Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar.